Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Habibul Murtada wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil bila jami'an anbiya wal mursalin awliya rasyidin wa syuhada salihin wa ila abaina wa ummahatina wa ajdatina jaddatina wa masyayikhina wa du'atil muslimin wal mu'allifin. Nafa'ana mimma min al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Shadaqallahu al-'azim. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih dipertemukan lagi untuk berjamaah dan belajar bersama. Kita mengkaji sebagian isi tasawuf sudah lumayan, mulai dari belajar taubat, belajar sabar, belajar syukur, belajar qanaah, belajar apa setelah qanaah itu warok, al-warok dan zuhud, ada raja dan hawa. Terakhir kita belajar tentang mahabbah dengan segala dimensinya. Sekarang kita lanjutkan, ada satu lagi yang penting yang belum, dan ini kita saringkan di kitab Ihya Ulumuddin jilid 4. Kalau 4 jilid dibaca semua itu 10 tahun pada khatam. Belum mengambil pokok-pokok, makanya kita nggak perlu di bawahnya, print aja. Tetapi tetap mencari yang lain-lain sebagai pemayangan, saling melengkapi. Mudah-mudahan kita semua ini dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan itu semua. Karena itu poin-poin penting yang kita pelajari yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab rukun Islam itu tujuannya adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Makarimal akhlaq. Akhlak itu sifat yang antara lain ya tadi itu sifat-sifat sabar, sifat syukur. Yang sulit bagi kita itu kan bagaimana ibadah itu bisa sampai begitu. Makanya diimbangkan antara sholat atau ibadah ritual ini dengan sedekah. Yang bahasa Al-Qur'annya ya waqimus shalah wa atuz zakah. Itu harus diingat. Dan Al-Ghazali sendiri menyimpulkan salat tidak zakat, zakatnya tidak diterima. Salatnya tidak diterima, zakat tidak salat, zakatnya tidak diterima. Karena salat itu untuk ketundukan. Semua ritual, apakah itu berzikir, salat itu kan hidupnya. Itu ketundukan. Kemudian mengeluarkan harta itu juga orang itu kan sering membanggakan hartanya. Kalau merasa harta itu milik Allah, kita tidak punya apa-apa, terus kita ke fakir miskin ke bawah, jadi ketundukan lebih lengkap.
dan dilengkapi lagi dengan biasa lapar. Jadi semua yang digelar dalam rukun Islam itu hidup semua. Puasa Ramadan ya hidup, zakat itu hidup, yang sedekah itu yang sebenarnya. Kan kita ini kan tidak mesti sampai satu nisab kan. Nah, baru haji itu penyempurna. Itu kan bagi yang mampu. Tapi 3 itu yang penting. Ibadahnya, ritualnya bagus, membiasakan lapar, dan hati ini tidak begitu terikat dengan harta. 3. Nah, tawakal itu juga begitu. Orang kalau kekenyangan itu ya susah. Orang tidak banyak zikirnya ya juga gak bisa, karena tawakal itu dasarnya iman. Faman qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir tamma lahul iman. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu, jangan dipersoalkan lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Ada yuhyi wa yumiit atau tidak, sama saja. Kalau yuhyi wa yumiit itu mengikuti surat Al-Hadid, kalau tidak ada surat At-Taghabun. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka tamalahul iman, sempurnalah iman. Alladzi huwa aslu tawakkal. Di mana iman itu adalah asal atau pokok atau fondasi dari tawakal. Kita ini kan berlapis-lapis. Ada yang membaca ini karena paham, bahkan karena konsentrasi. Tapi pahala aja. Karena ini kalimat thayyibah. Ada yang membaca tapi konsentrasi. Itu meskipun tidak paham tuh bisa hadir di hadapan Allah kalau orang membiasakan konsentrasi. Ada yang baca konsentrasi paham, tapi belum tentu sadar. Sadar adalah hal yang lain lagi. Itu kalau di dalam surat An-Nur itu adalah Allah menyalakan lampu di dalam dada kita. Ayatnya panjang yang sering membacakan Allah nurus samawati wal ardh. Lampu di dalam dada itu ya bisa jadi dinyalakan, bisa jadi tidak. Makanya orang yang mendapat ilmu itu bisa menjadi hidayah, bisa tidak. Nah, kalau membaca, konsentrasi, paham, terus sadar, nanti itu sadarnya itu apakah sadarnya mukmin biasa, apakah sadarnya orang yang makomnya makom taubat, ada makom sabar, makom syukur, ada makom zuhud. Itu kelasnya. Makom mahabbah, sadarnya orang mahabbah berbeda dengan sadarnya orang biasa. Nah, tawakal itu tergantung di situ, tergantung kelas kita. Makanya ada yang membahasa Indonesia kan begini, ibadah itu yang penting itu bukan sekedar amal yang kita lakukan itu, tapi adalah mental ibadah, mental sholat malamnya, mental puasanya, apalagi mental dermawannya. Dan ini dasarnya banyak. Jadi kalau innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila asamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu yang dilihat qalbu, kemudian amal. Qalbu itu kan niat. Niat itu niatnya yang orang yang mentalnya kayak apa. Jadi bukan sekedar satu persatu ibadah. Itu sangat penting, tetapi yang penting adalah mental ibadah itu. Makanya kan ada hadis orang yang biasa sholat malam kemudian
suatu saat gagal karena apa? Karena ngantuk, karena sibuk, karena macam-macam, karena perang. Itu pahalanya disamakan dengan yang biasa. Nah itu bukti bahwa mental itu penting. Ini istilahnya. Ada di kitab-kitab itu ya hal itu kesadaran. Yang paling utama di dalam tawakal itu adalah wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal itu cukuplah aku sebagai wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya cuma melepaskan qalbu itu yang perlu. Kadang terpaksa. Jadi kalau contoh orang tawakal itu misalnya Rasulullah di Gua Hira diburu oleh kafir Quraisy itu tanggal 27 Safar 3 malam, mulainya Kamis. Jadi malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, sampai malam Senin dini hari baru berangkat tanggal 1 Safar. Nyampe nya di Kuba itu tanggal 8, bisa 4 hari. Kemudian los ke Madinah tanggal 12. Jadi kan tanggalnya 27 Safar sampai tanggal 1 hari Senin berangkat, lalu tanggal 8 sampai tanggal 8 Maulid, sampai di Kuba 4 hari di situ sampai membangun masjid, dan masjid pertama Kuba. Terus di Madinah tanggal 12. Nah 3 malam itu kan tawakalnya yang paling dipakai contoh tawakalnya Nabi. Itu ikhtiar, mungkin dia ikhtiar, tapi dalam kondisi terpaksa nggak bisa lagi. Ikhtiarnya sudah full itu. Tawakal terpepet. Tapi beda lagi kalau contoh Rasulullah di perang Badar 313 melawan 1000 itu Rasulullah memandu kalau nggak ada perintah jangan lakukan. Masing-masing kelompok kan diatur Nabi, sampai sibuknya Nabi itu serban ini turun lalu dibantu oleh Sayyidina Abu Bakar dinaikkan. Jika engkau berdoa cukuplah. Karena doa yang terkenal yang dibaca oleh Nabi Muhammad, jika kau binasakan kaum ini, siapa lagi yang akan menyembahmu? Itu ikhtiarnya kuat, tawakalnya kuat. Jadi tawakal itu ya mental tawakal. Dalam keadaan apa saja sebenarnya begitu. Tapi kalau dalam keadaan azam yang kuat, nah itu yang dituntut kaidah azam bertawakal Allah. Makanya di samping iman, tawakal itu adalah azam. Azam itu niat yang bulat, niat yang kuat, niat yang bulat. Nah, azam itu tentu azam yang baik, azam sesuai perintah Allah, bukan azam maksiat. Azam maksiat nggak bisa. Orang tawakal itu karena berpegang kepada Allah. Kalau orang pegang kepada Allah kuat, kan tidak mungkin maksiat. Ada lagi contoh ini, Zunnun al-Misri yang lahir abad ketiga, 798 Masehi, meninggalnya itu 8
Jadi abad ketiga. Karena hijrah itu 622. Kalau satu abad kan 722. Kalau 2 abad ya 822. Kalau 822 itu kan sudah lahir, nanti meninggalnya 855. Dunun al-Misri itu wali yang terkenal Mesir. Itu guru dari yang menulis tafsir tasawuf yang terkenal itu Abdullah At-Tus'ari, tafsir Isyari. Jadi rujukan itu tafsirnya itu tafsir tasawuf. Hidupnya itu untuk konsumsi itu makan iwak, cari iwak di laut. Jadi satu saat itu kalau kita tuh jaring bawa ke laut sama putrinya, ada putri kecilnya itu di bawah. Kemudian begitu iwak itu masuk di jaringnya itu, putrinya itu melihat iwak itu kan biasa kalau montongnya kayak orang berzikir gitu. Langsung diambilnya lalu dilemparkan lagi ke laut. Ditanya kenapa? Apa sia-sia? Ulun kada ridho makan makhluk yang berzikir menjadi kita. Nah, pakai apa yang dimakan kita? Kita bertawakal aja pada Allah. Berdiam, jadi kada mencari ikan dan itu. Sampai sore, begitu waktunya makan sore itu, al-asha itu waktu malam, makan malam tapi ya mbak maghrib itu asha. Datang mati tetap minas sama wawahu anwa'un imam. Ada air, ada makanan yang bermacam-macam makan. Dan itu berjalan selama 12 tahun. Ini orang orang ahli ibadah, orang sufi itu anunya ada sembarang. Begitu putrinya itu wafat, meninggal, sampai tidak ada lagi. Jadi GR Dunun al-Misri itu merasa keyakinanku bahwa Allah memberiku makan ini karena ibadahku, sholatku, puasaku, zikirku. Sekali ada. Itu kan termasuk mental juga kan. Begitu anak kecil punya sikap tawakal seperti itu. Makanya kita ini kadang-kadang suami istri ini mana yang paling dicintai Allah. Coba kita lihat mental kita aja. Misalnya mental sholat malamnya itu mana lebih kuat kita semua. Mental berzakatnya atau bersedekahnya itu mana lebih kuat. Atau kasih sayang terhadap anak. Supaya kita tidak kegeeran bahwa kita ini dapat rezeki karena kita membaca waqiah, membaca macam-macam. Nah, yang dilihat itu keyakinan yang kuat itu membentuk karakter mental. Itu Dunun al-Misri. Ada lagi yang diceritakan di Kitab An-Nawadir. Ini bentuk-bentuk tawakal ya. Abu Hamzah Al-Khurasani dia menceritakan ini saya kopi di langsung Arabnya berpanjang. Saya niat berhaji pada 1 tahun. Kemudian saya berjalan. Di perjalanan itu terjerembab di sumur.
Jadi ada sumur. Sumur itu rupanya lama nggak dipakai, kering, tapi dalam masuk situ. Lalu bersumpah, ya Allah, saya tidak akan meminta pertolongan kecuali kepada Engkau. Iyyaka nasta'in. Ada dua orang lewat, kemudian kebatinan. Kita tutup ini sumur ini supaya ada mencelakakan orang ya. Nah ini ditutup kayu, ratik, sama daun. Jadi kayu untuk talang tuh, kemudian ada ratiknya, daun di atas. Sebenarnya waktu ada dua orang itu mau teriak, tapi sudah kadang bersumpah dengan Allah, kami tidak akan mempertolongan kecuali Engkau. Kalau bahasa ini saya hanya minta pertolongan kepada orang yang paling dekat dengan aku, zat yang paling dekat. Lalu agak lama di dalam sumur ada suara membuka tutup. Begitu terbuka itu ada tali menjuntai dari atas ke bawah. Langsung ditangkap, berikut naik. Ada yang menarik. Begitu ditarik sampai di atas, ternyata untungnya harimau yang menarik. Rasa ketakutan dijual. Fa'akhrajani wa idzan huwa bisab'i mamadho. Begitu aku naik ke atas atau keluar, sekalinya beruntung singa yang besar, lalu dia langsung berlalu. Jadi pergi aja itu singa. Lalu ada suara, ya Hamzah alaisa hadza ahsan. Wahai Hamzah, bukankah ini lebih baik? Najina kami nabtala bibtala. Kami menyelamatkan engkau dari bahaya ke bahaya. Tapi itu pelajaran. Yang tahu itu ya yang bersangkutan. Apa maksudnya? Sehingga setelah itu bersenang-senang menahan haya ini ke aksifal hawa wa agnaitani bil fahmi ka anil kasbi. Maluku mencegahku untuk mengungkai keinginanku. Jadi rasa malu kepada Allah. Rasa malunya itu menahan dirinya untuk mengungkapkan. Jadi kan terungkaplah keinginanku karena malunya. Wa ghanaitani bil fahmi ka anil kasbi, dan engkau mencukupkan pemahaman. Jadi dia paham apa maksudnya. Artinya kalau orang bertawakal kepada Allah itu terserah Allah. Talattaftu fi amri fa abtaita syahidi ila ghaibi wa lutfu yudriku bil lutfi. Kelembutan itu hanya dapat ditangkap dengan kelembutan. Ini diungkapkan oleh Allah. Nah ini kita bisa menggambarkan bagaimana tawakalnya Nabi di Gua Hira, bagaimana tawakalnya Nabi yang ikhtiar kuat di Perang Badar, bagaimana tawakalnya Hamzah, Abu Hamzah Al-Khurasani, bagaimana tawakalnya Zunnun Al-Misri dari anaknya. Jadi kisah tentang tawakal ini banyak sekali. Nah, bagaimana kita? Kita ini ada yang kasusnya bulanan, yang gajian itu. Terkadang ada orang meminta duit tinggal seitunya, lalu diberikan semua. Tawakal itu biasa.
Tetapi yang bersangkutan itu mesti ada kelembutan dari Allah dan dia yang paham. Nah cuman begini, tawakal itu perbuatan qalbu yang tantangannya mesti akal. Kebiasaan kita menghitung dengan akal kita itu lalu menolak. Tapi bisa begitu, harus begini-begini. Nah, jadi kita mendebat orang bertawakal harus ikhtiar kuat. Dia belum tentu. Kayak kasus Hunun al-Misri itu di mana ikhtiarnya? Kalau kasus Abu Hamzah itu di sumur itu mestinya bisa teriak aja kepada orang yang di atas itu, tapi tidak dilakukan. Jadi masing-masing orang itu bisa. Ada juga yang begini, teori antara teori dengan pengamalan orang itu beda. Misalnya, khauf, roja, mahabbah. Kita ini ya takut, ya mengharap, ya cinta. Normalnya begitu teori. Tetapi masing-masing orang nggak sama. Ada yang menonjol takutnya kayak Umar bin Khattab. Ada yang menonjol mahabbahnya pada Allah seperti Rabbi Hadawiyah. Begitu pula yang tawakal ini. Ada yang ikhtiarnya mau kuat. Dicontohkan Nabi di Perang Badar. Ada yang pada terpaksa. Tapi ada juga yang sengaja. Yang lucu lagi nih, ini di hadis Rasulullah SAW. Ini juga tapi hadis Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW menyebutkan ada seorang laki-laki dari Bani Israel yang berhutang kepada kawannya sama-sama Bani Israel 1000 dinar. Terus yang berpiutang, yang berpiutang itu yang mengutangnya ya. Ini bisyahada usyiduhu, datangkan saksi dalam transaksi kita. Apa jawab yang mengutang yang berhutang? Kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi. Kalau begitu jaminannya apa? Apa kalau di bank tuh jaminannya? Yang disandarkan itu apa? Anggunan. Apa jawabnya? Kafa billahi kafila. Ya, bilanya itu kalimat-kalimat peraturan semua. Cukuplah Allah sebagai penjamin. Kalau sadaqna, benar kau. Kemudian diberi sejumlah yang diberikan. Nah, bisnisnya itu untuk memutar duit itu menyeberang laut. Lalu setelah jatuh tempo, yang bawa duit ini berhasil bisnisnya, mau menyeberang hari yang ditentukan itu cari kapal mendadak, bingung sekali. Ini orang yang iman kuat semua. Dalam yajid markaban, tidak menemukan kendaraan atau kapal. Lalu ada kayu diambil, dilubangi, 1000 dinar dimasukkan, tutup rapat, di dalamnya diberi surat. Kemudian Thummarat zajjaja mawdi'aha Thumma tabi'a ila bahri, datang ke laut lalu berdoa, Allahumma innaka ta'lamu anni kuntu tasallaftu fulanan alfa dinarin fas'alani kafilan wa kuntu kafa billahi kafilan faradhiya bika wasa'ani syahidan fa kuntu kafa billahi syahidan. Ya Allah, Engkau tahu
saya telah berhutang 1.000 dinar. Dia meminta saksi, saya katakan cukup engkau sebagai saksi. Dia minta jaminan. Urut katakan kafabillahi kafina, cukuplah Allah sebagai jaminan. Kemudian dia ridho, dan sekarang saya akan memberikan, tapi tidak ada kapal. Wa anni jahadtu an ajida berkaman ab'atsu ilaihi alladhi lahu falaqat. Terpaksa saya dilemparkan itu kayu itu. Setelah doa itu, ini astaudiqukaha, saya meninggalkan itu, menyerahkan ini kepada engkau. Artinya supaya Allah menyampaikan kayu itu. Faroma biha fil bahri, dilempar ke laut. Kemudian di samping itu masih menyiapkan 1.000 dinar dan mencari kapal. Itu apa namanya? Ya percaya kepada Allah, tapi juga bisa jadi nggak sampai kan? Siapkan juga 1.000 dinar cari kapal. Lalu si yang punya hutang, yang menghutangi tadi itu berjalan ke pinggir laut, barangkali ada kapal datang dan harta saya sampai. Lihat kira-kira besar itu, ada mencungkul kayu, diambilnya, dibawa pulang, dibuka. Fa'akhadha li ahlihi khataban falamma nasarahu wajadal mala wa sahifa. Setelah dibuka, maka ada hartanya dan surat. Tsumma qadimal ladzi kana aslamahu. Tidak jangka lama datanglah yang berhutang tadi dengan membawa 1.000 dinar. Faqala wallahi ma ziltu jahidan fi talabi markabin. Oh kawan, demi Allah saya tuhuk bahasa kita itu mencari kapal dan diati kami malik supaya saya bisa menyampaikan hartamu itu. Hal kunta ba'asta ilayya bisyai'in, bicara ketawanya. Apakah engkau mengutus sesuatu padaku? Ya, membaca surat tadi itu ya. Ditanya begitu itu enggak jawab. Jawabannya lain yang ditanya. Qala ukhbiruka anni lam ajid markaban. Saya tidak menemukan kapal. Gimana mengutus begitu? Qabla alladhi ji'tu bihi, sebelum ini saya tidak menemukan kapal. Terus menjawab si yang menerima duit. Fa inna Allaha qad atta anka alladhi ba'asta bil khashabah. Allah telah mengirimkan mengirimkan kayu yang di dalamnya ada fa'an sarif bil alfitinarin. Jadi tadi itu datang menjulung 1.000 dinar sebenarnya, tapi setelah cerita ini saya mendapatkan kayu dari engkau, bawa pulang itu yang tahu. Jadi yang datang di tangannya orang yang berhutang tadi itu nggak diterima, disuruh bawa pulang. Engkau sudah mengirimkan. Rawahul Bukhari, hadis halaman Bukhari halaman 802. Coba kita renungkan tawakal itu luar biasa itu. Jadi setengah kepepet itu namanya. Setengah kepepetnya apa? Kapal tidak ada. Terus tawakal membangun begitu laut. Tapi dia menyiapkan. Berarti kan tidak total. Kalau total, artinya rasa tanggung jawabnya lah. Rasa tanggung jawabnya meskipun sudah melempar duit di laut, tapi rasa tanggung jawab itu terus mengusik dan mencari kapal untuk mendapatkan duit. Nah dari sekian banyak ini berarti bermacam-macam lah. Kita ini kondisinya lain-lain. Ada yang pedagang, tawakal yang menunggu pembeli. Ada yang mencukupkan 1 bulan, tawakal meskipun ada keluarga yang memerlukan ternyata duit untuk keluarga yang lain, tawakal.
Ya tergantung kita. Yang penting mental tawakal itu harus ada. Nah, itu. Ya. Dan perlu diingat bahwa yang harus ditinggalkan di samping tadi ada iman, ada azam yang kuat, yang harus dihindari adalah ketergantungan kepada makhluk. Nah, itu musuhnya. Apalagi yang setengah bau syirik, apakah tahayul, apa khurafat, ada macam-macam itu. Kalau nggak ada ajarannya atau nggak ada guru yang menyampaikan hal-hal yang begitu itu nggak usah diyakini. Soalnya kalau guru itu lain kan, ada orang ahli perjinan, ahli terjin, ini tidak boleh, nggak tahu dalilnya. Oh itu ternyata senangan jin. Orang alim yang orang kayak Ustaz Danu apa itu kan ada ilmunya itu. Jadi kadang-kadang kita ini apa namanya khurafat pada sebenarnya tidak. Fasalu ahla dzikri, ini pentingnya ayat fasalu ahla dzikri, belum latah tanyalah pada ahli dzikir jika kau tidak tahu. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bergantung kepada Allah dan dilonggarkan hati kita ini dari bergantung kepada makhluk. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita selalu dibantu dan diberi bimbingan ya Allah dan akhirnya kita husnul khotimah. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa badil maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa badil maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Ya Rahman Rahim ya Rahman